Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga aman, sehat, tentram, sejahtera, dan sentosa ya guys ya. Malam-malam overthinking, dengar kabar dia mendua. Halo para korban ghosting, mari ceria bersama IR Cinema. Dengan saya Indra yang akan menjadi pemandu pada video kali ini. Di video ini saya akan menceritakan alur film berjudul Prince of Persia yang dirilis pada tahun 2010 lalu dan disutradarai oleh Mike Newell. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja 3, 2, 1, and go 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 go. Cerita akan dibuka dengan monolog dari seseorang yang bercerita tentang waktu dan kegagahan kerajaan Persia. Dalam monolog tersebut diperkenalkan sang raja, yaitu King Sarman, dan saudaranya yang bernama Nizam. Sang raja memiliki 2 anak yang bernama Tus dan Garvis. Hingga suatu ketika, rombongan raja melakukan belusukan di kota Nasaf. Perjalanan rombongan raja sedikit terganggu dengan kehadiran seorang bocah yang membuat salah satu kuda pengawal terjatuh. Akibat hal tersebut, sang bocah pun dipukuli sang pengawal. Tiba-tiba, ada seorang bocah pencuri yatim piatu yang membela bocah tersebut. Ia bernama Dastan. Dastan langsung melempar pengawal dengan apel dan membuatnya harus dikejar oleh banyak pengawal. Dastan sangatlah lincah seperti bocah petualang berkaki kijang. Walaupun pada akhirnya ia tetap tertangkap. Ketika hendak dihukum, raja tiba-tiba menghentikannya dan tampak tertarik dengan Dastan. Akhirnya, sang raja memberi Dastan sepeda. Maksud saya, mengangkat Dastan menjadi anaknya. The day a boy from the unlikeliest of places, a prince of Persia. 15 tahun berselang dan tampak tentara Persia yang hendak menyerang sebuah kota suci, Alamut. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Pangeran Tus dan ditemani oleh Garvis serta pamannya Nizam. Mereka pun berunding untuk penyerangan tersebut. Dasar penyerangan tersebut adalah kota Alamut dicurigai telah membuat dan menyuplai senjata untuk musuh. Akan tetapi, Dastan membantahnya dan mengatakan bahwa Alamut adalah kota suci. Mereka tidak mungkin melakukan hal tersebut. Sang paman Nizam tetap bersikukuh untuk menyerang kota tersebut karena menganggap Alamut benar-benar menyuplai senjata untuk musuh. Seperti biasa, diskusi para petinggi selalu berjalan alot. Walaupun pada akhirnya diputuskan bahwa mereka akan menyerang Alamut pada saat fajar. Berita penyerangan pun sampai pada telinga sang putri, yaitu Putri Tumina. Putri Tumina memutuskan untuk bersembunyi di dalam kuil suci, padahal kuil tersebut telah 1000 tahun tidak dimasuki. Waktu penyerangan pun tiba, Pangeran Dastan langsung membuka jalan untuk anak buahnya dengan sangat lincah dan satset. Pangeran Dastan langsung memerintahkan anak buahnya untuk membuka gerbang utama, sementara dia akan membuka gerbang dalam. Serangan demi serangan pun diluncurkan, akan tetapi itu bukanlah masalah yang berarti bagi Pangeran Dastan. Pangeran Dastan dan anak buahnya dapat membuka gerbang tanpa kesulitan yang berarti. Melihat saudaranya Dastan telah membuka gerbang, Pangeran Garvis dan anak buahnya langsung bergerak masuk ke gerbang tersebut. Ketika tentara Persia sedang OTW, Pangeran Dastan melihat para penjaga Alamut sedang OTW juga. Ia langsung dengan gesit menghadang mereka menggunakan kilang minyak dan membakarnya, sehingga para penjaga Alamut tidak dapat lewat. Para tentara Persia tampak dapat menerobos lapisan hingga lapisan Alamut. Berapa lapis? Ratusan. Ketika bertarung dengan salah seorang penjaga, Pangeran Dastan merampas sebuah belati yang cantik dan membawanya sebagai rampasan perang. Kemenangan pun dapat dirasakan oleh tentara Persia. Pangeran Tus langsung menghampiri Putri Tumina dan memberikannya tawaran politik yang menarik, yaitu menikah dengannya. Akan tetapi, Putri Tumina menolaknya dan lebih memilih mati.
Ketika hendak dibunuh, Putri Tumina melihat Pangeran Dastan membawa belati miliknya dan membuat Tuan Putri berubah pikiran menyetujui pernikahan tersebut. Di tengah kemenangan tentara Persia, sang raja tampak kesal dan tidak setuju dengan penyerangan tersebut. Padahal, Pangeran Tus sudah mendapatkan persetujuan dari Paman Nizam. Akibat kejadian ini, sang raja mengatakan bahwa Pangeran Tus belum layak menjadi raja. Mendengar hal tersebut, Pangeran Tus dengan besar hati menerimanya dan bersedia bertanggung jawab atas penyerangan tersebut dengan melakukan pengusutan tuntas kasus penembakan, maksud saya kasus penyerangan ke Alamut. Setelah itu, Tus menghampiri Dastan dan menitipkan jubah pemberiannya untuk sang raja. Ia juga menitipkan sang putri Tumina untuk dihadapkan pada sang raja dan mengutarakan pernikahan Tus dan Tumina. Pesta dengan raja pun dimulai. Dastan langsung menghampiri raja dan menjalankan semua amanah Tus. Dastan memberikan jubah pemberian Tus dan mengungkapkan pernikahan antara Putri Tumina dan Tus. Akan tetapi, sang raja malah lebih setuju jika Putri Tumina menjadi istri Dastan, karena Tus sudah memiliki banyak istri. Tiba-tiba, jubah yang dikenakan raja mengeluarkan asap dan membuat tubuhnya melepuh, serta tewas seketika. Suasana pun menjadi keos. Pangeran Garvis langsung menyuruh anak buahnya menangkap Pangeran Dastan karena jubah tersebut berasal darinya. Merasa diri bahwa tidak bersalah, Dastan pun langsung menghindar dan kabur menjauh dari kerajaan. Berita kematian sang raja Sharaman menyebar dengan pesat, serta tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh Dastan. Kini seluruh Persia sedang mencari Dastan. Dastan tentu saja menyangkal hal tersebut karena ia tidak tahu apa-apa. Jubah itu adalah pemberian dari Tus. Dastan pun menuduh Tus sebagai pembunuhnya. Ketika sedang berduaan, Putri Tumina berusaha merebut belati yang Dastan curi dan membuat Dastan tidak sengaja memencet belati tersebut. Tiba-tiba, waktu berjalan mundur dengan ajaib. Dastan pun sadar bahwa penyerangan ke Alamut ada hubungannya dengan kesaktian belati miliknya. Sehingga ia berkesimpulan bahwa Tus ingin memiliki belati ini dan menjadi penguasa Persia. Fajar tiba menyelimuti mereka. Dastan memutuskan untuk menghadiri makam ayahnya untuk menjelaskan pada pamannya Nizam. Yang tentu saja itu adalah tindakan bunuh diri, mengingat ia adalah buronan KPK atau Kerajaan Persia Kilur. Dastan tetap cangkal dan berniat untuk melewati lembah perbudakan karena orang Persia tidak melewati tempat tersebut. Ketika sampai di lembah perbudakan, Putri Tumina mendadak dehidrasi dan pingsan. Akan tetapi, ketika didekati Dastan, ia malah memukul Dastan dan membuat Dastan langsung pingsan. Sang putri pun kabur membawa belati miliknya dan meninggalkan Dastan seorang. Ketika siuman, Dastan mendapati dirinya sudah dikepung oleh rombongan Mbaka. Rombongan tersebut langsung melempar pisau yang hampir saja mengenai kunam Pangeran Dastan yang masih berjaga. Rombongan Mbaka merupakan kumpulan orang yang sangat mahir melempar pisau. Entah bagaimana cara diplomasinya, Pangeran Dastan dapat akrab dengan rombongan Mbaka dan menyusul Putri Tumina. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke kerajaan bisnis pemimpin Mbaka, yaitu balapan burung unta. Putri Tumina mereka suruh untuk menghibur penonton dengan membawakan mereka segelas minuman. Ternyata, rombongan Mbaka telah mengetahui bahwa Dastan merupakan buronan Persia, sehingga mereka berniat untuk menyerahkan Pangeran Dastan. Pangeran pun sigap mencoba untuk lari, akan tetapi ia langsung dilempar pisau yang mengenai lengan bajunya. Sang pelempar pisau melihat belati milik Dastan dan merampasnya untuk dijadikan perhiasan. Melihat belatinya tak lagi ada pada Dastan, Putri Tumina pun langsung bertindak dengan melepaskan burung unta dan membuat suasana menjadi keos. Kesemrawutan ini dimanfaatkan oleh Dastan untuk kabur. Ia langsung mengambil belati dan menjemput Tuan Putri serta kabur dari sana. Lalu Sin berpindah ke Tumina dan Dastan yang sedang menyamar untuk dapat masuk ke pemakaman raja. Dastan pun dapat dengan lincah menyelinap masuk dan memberi pesan kepada pamannya Nizam.
Nizam pun datang menemui Dastan. Dastan langsung menjelaskan bahwa ia tidak membunuh sang ayah, Tuslah yang melakukannya. Dastan juga menjelaskan alasan Tus menyerang Alamut karena ingin mendapatkan belati yang Dastan bawa. Ketika hendak menunjukkan belatinya, tiba-tiba belati tersebut telah ditukar oleh Putri Tumina ketika Dastan akan menemui Nizam. Tumina. Dastan melihat ada luka bakar pada tangan Nizam dan sedikit mencurigainya. Ketika sedang berdialog, tiba-tiba anak panah hampir menusuk Dastan. Melihat kejadian tersebut, Dastan langsung kabur melarikan diri. Tiba-tiba, ia dicegat oleh saudaranya Garvis. Dastan terus berusaha menjelaskan bahwa ia bukanlah pembunuh. Akan tetapi, Garvis sudah kadung emosi jiwa dan pertarungan persaudaraan pun tak dapat terelakkan. Tentu saja Dastan dapat mengalahkan Garvis tanpa membunuhnya. Lalu Sin berpindah ke Tus yang sekarang sudah menjadi raja. Nizam langsung mengatakan bahwa ia telah diserang oleh Dastan. Nizam juga mengatakan bahwa Dastan layak untuk mati, tidak perlu melewati proses pengadilan. Akan tetapi, Tus tetap bersikukuh untuk mengadili Dastan agar publik sendiri yang dapat menilai benar salahnya. Mendengar hal tersebut, Nizam tampak kecewa. Ia pun datang ke sarang para asasin dan memerintahkan mereka untuk membunuh dan mencuri belati Dastan. Di sini terlihat para asasin yang sangat berkompeten dan jago bertarung. Lalu Sin berpindah ke Putri Tumina yang kembali ditemukan oleh Dastan. Dastan pun curhat kepada Putri bahwa ia mencurigai Nizam adalah pelakunya karena luka bakar di tangan Nizam. Padahal Dastan tidak melihat Nizam menyentuh jubah tersebut. Dastan menyuruh Tuan Putri untuk berkata jujur apa yang sebenarnya terjadi pada Alamut. Sang putri pun menjelaskan bahwa dulu para dewa ingin membumi hanguskan manusia. Akan tetapi ada seorang gadis kecil yang mencegahnya dan memohon ampun pada para dewa. Sehingga dewa membatalkan niatnya dan mengubur kekuatannya di bawah tanah Alamut. Dewa juga memberi belati yang sekarang dibawa oleh Dastan untuk dijaga oleh gadis tersebut, karena belati tersebut dapat mengendalikan pasir waktu para dewa. Mendengar hal tersebut, Dastan pun meyakini bahwa Nizam ingin menyerang Alamut dan menguasai kekuatan para dewa, agar ia dapat kembali ke masa lalu ketika sang raja diserang oleh harimau dan diselamatkan oleh Nizam. Nizam ingin peristiwa tersebut tercancel sehingga ia menjadi raja. Putri Tumina juga mengatakan jika belati tersebut rusak, maka para dewa akan marah, sehingga ia harus membawa belatinya ke kuil suci agar dapat terjaga di sana. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan ke kuil suci. Ketika beristirahat, Dastan dan Tuan Putri kembali dipertemukan dengan rombongan Baka. Ternyata karena kejadian chaos waktu itu membuat pacuan burung unta mengalami kebangkrutan, sehingga mereka tak ada income lagi selain menyerahkan Pangeran Dastan ke Persia. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba mereka diserang oleh ular sang asasin. Dastan pun langsung menyuruh mereka untuk menyerahkan belatinya karena ular tersebut sangatlah banyak. Dastan langsung memencet belati tersebut dan menyelamatkan semua orang Baka. Orang-orang Baka pun merasa berhutang nyawa pada Dastan, sehingga mereka mau menolong Dastan untuk pergi ke kuil suci. Sesampainya di sana, mereka mendapati para penjaga kuil yang sudah tewas terbunuh oleh Nizam. Tiba-tiba, pasukan Garvis datang dan menyerang Dastan. Dastan pun terus menjelaskan pada Garvis hingga Garvis luluh dan mempercayai Dastan. Nizam wants me dead, wants me silenced. And he's hired their assassin to make sure that does happen. And who I might tell? Tell me, brother. Tiba-tiba lagi, para asasin datang dan menyerang dengan membabi buta. Garvis pun gugur dalam pertempuran tersebut.
para asasin dapat mengambil belati sakti dan memutuskan untuk mundur. Karena Nizam telah memiliki belati sakti tersebut, ia pun menjalankan semua rencananya. Karena rombongan Baka dan Dastan melawan asasin membuat mereka menjadi kompak dan bersedia untuk membantu Dastan melawan Nizam. Mereka pun langsung menyusun rencana. Seorang Baka yang paling mahir melempar pisau ditugaskan untuk mengambil belati yang dijaga oleh asasin yang mahir melempar pula. Sehingga pertarungan mereka berjalan dengan sengit. Walaupun pertarungan mereka berakhir seri atau sama-sama koit, Baka dapat mengambil pisau tersebut dan memberikannya ke Dastan. Dastan dan Tuan Putri pun langsung bergegas menemui Raja Tus untuk menjelaskan ini semua. Dastan terus meyakinkan Tus bahwa Nizam adalah pengkhianat dan kau harus hati-hati. Agar penjelasannya semakin mantap, Dastan menunjukkan kekuatan dari belati sakti dengan menusuk dadanya sendiri. Soldiers remain out. Stand where you are! Tus pun langsung mengambil belati tersebut dan waktu langsung berjalan mundur. Melihat itu semua, akhirnya Tus percaya kepada Dastan. Tiba-tiba Nizam datang dan langsung membunuh Tus. Dan entah mengapa ia tidak membunuh Dastan, padahal banyak momen untuk membunuhnya. Karena mendapatkan privilege lebih dan sudah memacu jantung penonton, Dastan dan Tuan Putri pun berniat untuk mencegat Nizam di Pasir Sakti dan mencegahnya di sana. Dalam perjalanan, mereka dicegat oleh asasin dan bertarung dengan cukup sengit. Walaupun akhirnya sang asasin dapat dikalahkan dan tersisa Nizam. Entah mengapa, Nizam di sini mendadak OP. Ia dapat mengalahkan Dastan dan membuat Tuan Putri Tumina terjatuh ke dasar tebing. Ketika Nizam menancapkan belatinya ke Pasir Sakti, Dastan langsung melompat dan merebut belati tersebut sehingga membuat scene ini cukup epik. Tiba-tiba Dastan tersadar ketika mereka berhasil mengalahkan Alamut. Dastan pun langsung menjelaskan bahwa penyerangan ini telah keliru. Kita semua telah dihasut oleh Nizam. Nizam adalah pengkhianat. Ia bermuka dua. Ia ingin menjadi raja. Ia jahat. Dan ia mirip orang ini. Tus pun sempat tidak percaya. Namun Dastan tetap ngotot dan meyakinkan. Mendengar rencananya diketahui oleh Dastan, Nizam langsung menyerang Dastan dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. You had what every man could ever dream of. But that wasn't enough for you, was it? Ketika Nizam hendak menikam Dastan, Tus refleks langsung menikam Nizam dan Nizam tewas seketika. Tus pun langsung mendatangi Putri Tumina dan meminta maaf karena penyerangan tersebut. Tus juga meminta agar Putri Tumina mau menjadi istri dari Dastan. Tentu saja Dastan mau dengan Tuan Putri, mengingat ia pernah mencicipi sedikit. Akan tetapi, Dastan pura-pura baru mengenal Tuan Putri dan mengatakan, biarlah waktu yang membuat kita saling mengenal satu sama lain. Asik, good, mantap, wis, rampung.